Pembangkangan yang dilakukan oleh beliau itu karena anjuran DPP untuk segera mengajukan SK dan pelantikan itu tidak diindahkan. Tampil di YouTube dengan mengatakan bla 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 bla. Terus terang kami merem-merem sangat menyayangkan. Apabila panjenengan dalam proses pengajuan penarikan mandat berjalan, tiba-tiba pengajuan SK dari Agus Mariono sampai tetap saya tanda tangani SK Pak Agus Mariono sampai segitunya. Bagaimana ini dianggap otoriter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Usmana dari Laskar Brebes. Berkaitan dengan pemilihan pimpinan baru wilayah untuk Jawa Tengah ini, jenengan sebagai salah satu laskar, bagaimana komentarnya? Ya, terima kasih. Saya secara pribadi sangat mendukung sekali diadakannya kegiatan rapat pleno yang dalam rangka untuk memenuhi kekosongan status ketua PW Jakarta. Oke. Berarti hari Ahad tanggal 9, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, amin, sukses, dan terpilih ketua yang amanah, kredibel, juga produktif dalam pergerakan. amin. Pemecatan ini harus saya luruskan ini. Jadi bahasa yang tepat itu mungkin kurang tepat dan tidak tepat kalau menggunakan bahasa pemecatan. Karena kapasitas beliau kan baru sebagai calon ketua terpilih. Calon ketua terpilih. Belum ber-SK. Belum ber-SK. Dengan historinya seperti ini. Ya. Di bulan November, kalau nggak salah di tanggal 8 November, diadakan sebuah rapat pleno di Batukaden, Banyumas, untuk pemilihan posisi ketua PW yang kosong. Maka dari para ketua pengurus daerah se-Jawa Tengah mengadakan rapat pleno untuk memilih ketua pengurus wilayah PWNS Jakarta. Dan di proses rapat pleno tersebut, beliau Pak Agus Mariono terpilih menjadi kandidat yang terpilih. Terpilihlah beliau di bulan November menjadi ketua. Nah, setelah proses berikutnya, aturan organisasi itu nanti dari ketua akan dengan kesepuhan atau dewan penasehat membentuk sebuah struktur kepengurusan yang nantinya diajukan kepada DPP untuk dilantik dan di-SK-kan. Nah, berjalannya waktu Oktober, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, berarti 8-9 bulan jalan itu dari Pak Agus Mariono belum juga mengirimkan struktur kepengurusan PW yang akan di-SK-kan oleh DPP. Nah, bagaimana mungkin ini dikatakan sebuah pemecatan sementara SK saja belum keluar gitu loh. Jadi logik konsep berpikirnya seperti itu ya. Jadi ini bukan pemecatan tapi lebih kepada karena tenggang waktu yang berjalan sekian lama, 9 bulan itu belum mengirimkan pengajuan struktur pengurus PW, sehingga berjalannya waktu, namanya organisasi, pasti ada dinamika dan mengerucut timbulnya kurangnya kepercayaan dari masing-masing PD, sehingga dari beberapa PD mempertanyakan tentang status bahasanya apa, legal standing ya, legal standing dari Pak Agus Mariono selaku ketua PW terpilih tersebut. Jadi bahasanya beliau itu dicabut mandatnya seperti itu ya? Nah, bukan gitu. dipecat. Jadi dari masing-masing ketua PD menarik mandat yang sudah diberikan kepada Pak Agus Mariono waktu rapat pleno di tanggal 8 November tersebut di Batukaden, mandatnya ditarik kembali. Yang sebelumnya memberikan mandat ke beliau Pak Agus Mariono karena tidak kunjung dilakukan proses pelantikan untuk segera mendapatkan SK, akhirnya PD itu mengusulkan kepada DPP untuk menarik mandat yang sudah diberikan kepada Pak Agus Mariono. Dan itu bukan sekonyong-konyong ya, bukan artinya asal. Bukan datang waktu, itu proses berjalannya waktu.
Nah, dinamika apa dalam organisasi itu ya pasti berjalan, itu pasti ada ya. Sehingga mengerucut kepada satu kebijakan dari DPP untuk mengadakan tabayun, yaitu diundangnya seluruh ketua PD se-Jawa Tengah. Begitu juga Pak Agus Mariono termasuk diundang. Dan itu saya ingatnya hari Kamis itu tanggal sebelum kegiatan gerobokan, diadakan diundang seluruh pengurus PD di DPP untuk dilakukan tabayun dengan Gus Mariono. Cuma sayang lagi-lagi saat itu Gus Mariono tidak hadir, sehingga DPP mengambil sebuah kebijakan bahwa penarikan pengajuan mandat yang dilakukan oleh masing-masing hampir mayoritas ketua PD se-Jateng ditindaklanjuti oleh DPP dan dijadikan sebagai referensi untuk dimusyawarahkan ketika DPP. DPP melakukan sebuah proses musyawarah antara Pak Ketum, Waketum, dan Dewan Penasehat kalau nggak salah, dan ya, memenuhi pengajuan penarikan mandat dari masing-masing PD. Nah, sehingga DPP menarik mandat, bukan memecat gitu ya? Bukan memecat, menarik mandat yang sebelumnya sudah diamanahkan di tanggal 8, sehingga ditarik di tanggal 23 Juli kemarin, bulan kemarin, resmi beliau tidak punya lagi wewenang, tidak lagi sebagai menjadi ketua terpilih, gugur, sehingga kembali mungkin beliau masih menjadi ketua PD, karena sebelum terpilih beliau menjadi calon ketua PW itu sebelumnya beliau memang ketua PD Mendes. Ya. Berarti clear ini persoalan pencabutan mandat ya, karena beberapa alasan tadi yang disebutkan. Ya. Kemudian ini mengapa itu ya? Ketika ada himbauan dari pusat agar seluruh anggota PWI Laskar Sabila Jawa Tengah datang ke acara pelantikan di Pemalang, kok kenapa beliau masih memberikan mengeluarkan video ya, narasi larangan atau himbauan atau apa itu agar anggota PWI LS Jawa Tengah justru tidak datang ke sana, tidak datang menghadiri itu apakah itu bentuk acara Pemalang apa Grobogan? Pemalang, termasuk Grobogan ya, betul. Ya. Itu apakah sikap itu merupakan pembangkangan? Kalau pembangkangan juga kan beliau sudah dicabut mandatnya ya. Ya. Sebagai apa lah ya? Nah, itu pertanyaannya apa itu? Nah, ini ya betul. Saya sempat melihat juga YouTube-nya Gus Mar berkaitan dengan pembangkangan. Kalau dari persepsi beliau kan, karena dia mengakui pembangkangan dalam hal kegiatan di Grobogan, karena itu ada perbedaan pandangan. Gus Mar tidak setuju, begitu juga Pemalang katanya Gus Mar tidak setuju. Nah, saya melihat kalau ini dikatakan sebuah pembangkangan, saya katakan kalau saya lihat itu benar, itu pembangkangan, tapi konteksnya bukan penolakan keikutsertaan beliau di kegiatan Grobogan dan Pemalang, bukan. Pembangkangan yang dilakukan oleh beliau itu karena anjuran DPP untuk segera mengurus, mengajukan SK dan pelantikan itu tidak diindahkan. Pembangkangannya di situ, bukan kepada katakanlah tidak mendukung kegiatan Grobogan maupun Pemalang. Karena apa? Kalau dari informasi yang saya dapat dari teman-teman Grobogan, itu ada koordinasi dengan beliau dengan Gus Mar, ada kegiatan Pemalang juga ada. Nah, karena beliau tidak itu sehingga bukan ke pusat. Kalaupun ternyata tidak ada koordinasi dengan Gus Mar, ya memang belum saatnya beliau untuk mengkondisikan pasukan se-Jateng dalam sebuah kegiatan tertentu. Karena kan legal formalnya, legal standingnya belum ada. Ya, betul. Salah satu contoh lah. Ini salah satu contoh ya. Punya wewenang lah ya. Belum punya wewenang. Salah satu contoh. Misalkan terjadi pemilihan kepala desa lah ya. Calon kepala desa terpilih. Bukan berarti setelah masyarakat memberikan mandatnya kepada jenengan sebagai kepala desa, sebagai calon kepala desa terpilih, bukan berarti saat itu jenengan punya wewenang untuk mengeluarkan kebijakan, mengumpulkan para RT, RW, membentuk katakanlah struktur itu membentuk katakanlah RT, melatih RT kan belum kita wewenang. Karena belum ada SK kan begitu ya. Walaupun ada mungkin ya RT bayangan. Bersifat bayangan. Nah ini beliau malah justru ini kalau bahasa sini apa ya, kemajuan katakanlah. SK pengajuan SK belum dilakukan, sehingga SK belum keluar, pelantikan juga belum dilaksanakan.
tapi sudah sering melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Meskipun itu bagus mungkin ya. Meskipun itu bagus, itu selayaknya beliau belum punya wewenang untuk melakukan hal itu. Nah, Ada prioritas lah tadi mengajukan SK itu ya. nah, kenapa tidak diutamakan pengajuan SK dulu pada DPP, pada ketum? Nah, sehingga muncul sebuah opini bahwa DPP otoriter, pusat otoriter segala macam. Loh, ini justru yang saya lihat malah sebaliknya. Ini saya nggak tahu ya, kalau kita lihat background dari beliau, Pak Agus Mariono kan kalau bicara organisasi ya beliau senior sudah hatam lah kalau bicara organisasi. Latar belakang beliau komplit. Harusnya beliau bisa memahami mana yang prioritas, skala prioritas harusnya beliau tahu. Dan sebagai konstruksi untuk melangkah dalam sebuah organisasi ya adanya sebuah SK bahwa dia memang punya wewenang untuk mengatur, mengendalikan atau memanage sebuah organisasi di bawah area binaan beliau dalam hal ini wilayah Jateng. Nah ini seperti itu. Nah ini belum SK sudah malang melintang membuat kegiatan macam-macam termasuk ikut dalam pelantikan. PW kan punya wewenang melantik di tingkat PC lah ya. Nah, sehingga begitu beliau tampil di YouTube dengan mengatakan bla 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 bla, terus terang kami merem sangat menyayangkan. itu katakanlah boleh dikatakan itu sebaliknya apa yang beliau sampaikan. Tapi ini mohon maaf, ini kapasitas saya tidak dalam rangka mengcounter beliau, tidak ya, atau ini perwakilan dari PWI, bukan. Ini semata-mata pandangan real, pandangan saya pribadi sebagai sama-sama Salah satu dari Laskar. iya, sama-sama satu naungan wadah PPI yang kebetulan sama-sama Jawa Tengah. Nah itu sehingga tolong nanti jangan dianggap ini sebuah konteran dari YouTube-nya Gus Maruka, bukan konteran sama PWI, tapi ini bersifat pribadi. Nah, Ya, terima kasih Pak Syekhul Kusmana. Sebagai salah satu anggota Laskar Sabillah dari wilayah Brebes sudah menyempatkan waktu menjelaskan dalam tanda kutip ya kekisruhan kepengurusan di PWI Laskar Sabillah Jawa Tengah di podcast bersama KBNUK. Kebangkitan NU Kultural. Terima kasih. Sebentar. Ya. Ini saya luruskan. Ini saya nggak tahu ini bahwa itu. Nah, jadi begini. Ini sedikit histori saya lengkapi ya, tapi ini simpel. Jadi begini. Bagaimana mungkin ketum dan DPP dianggap memecat sementara DPP sendiri belum mengeluarkan SK? Status itu jelas ya, itu clear ya, bahwa ini bukan pemecatan tapi penarikan mandat. Garis besarnya ya, seperti itu ya. Betul. Bagaimana mungkin DPP atau ketum dianggap otoriter sementara selama dalam kurun waktu 9 bulan itu DPP itu sudah sering menghimbau, menyampaikan kepada beliau Gus Mar segera dia mengajukan SK supaya segera pelantikan. Itu berkali-kali, termasuk bukan hanya ketum saja yang langsung, tapi juga lewat orang-orang, katakanlah lewat kesepuhan PB untuk menyampaikan kepada beliau. Dalam kurun waktu 9 bulan ini bukan waktu yang sempit, ini waktu yang panjang. Bagaimana tolerannya DPP kepada Gus Mar, mungkin ini khusus kepada Gus Mar, sampai sebegitunya, sampai katakanlah membiarkan Gus Mar melakukan banyak kegiatan, hadir di pelantikan-pelantikan, mengadakan apel siaga, belum ber-SK dan DPP membiarkan. Ini sudah sangat toleran sekali loh. Kompromis dan toleran. Sangat kompromis dan toleran. Jadi kata-kata otoriter itu bertolak belakang dengan kondisi real yang ada. Nah, termasuk saya hadir waktu itu di kegiatan retret Purwakarta. Saya ingat betul ketum menyampaikan ada usulan dari PDPD yang berkaitan dengan Pak Agus Mariono karena menyangkut masalah tenggang waktu ini belum beres. Beliau menyampaikan, sampai sekarang saya menunggu Pak Agus Mariono mengajukan SK, akan saya SK dan segera pelantikan. Tetap kami menunggu dari sana. Karena apa? Kalau hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian mandat-mandat dari PD itu disampaikan kami tampung, tapi tetap kami landasannya tertib administrasi, bahwa ini sudah melalui proses rapat pleno. Apabila mau penarikan mandat, ya bersifat pengajuan secara resmi juga. Tapi sekali lagi mohon maaf, apabila panjenengan dalam proses pengajuan penarikan mandat berjalan, tiba-tiba pengajuan SK dari Pak Agus Mariono sampai tetap saya tanda tangani SK Pak Agus Mariono. Sampai segitunya. Bagaimana ini dianggap otoriter? Jadi ngapuntennya sangat Pak Agus Mariono atau Gus Mar. Tolong ini surat penarikan mandat substansinya dipelajari. Isi dan substansinya dipelajari. Itu sudah melalui proses
mekanisme organisasi yang benar. Karena saya tahu betul ketum dalam ini pusat itu orang yang sangat hati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan. Kebijakan apapun beliau sangat hati-hati. Dan ini sudah melalui proses organisasi yang benar. Apabila ini masih dianggap salah, maka saya minta tolong kepada panjenengan untuk tolong ajarin kami bagaimana cara berorganisasi yang baik. Ngapunten Pak Gusma karena beliau termasuk senior. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung kami untuk perkembangan yang lebih baik dan profesional.